pun senang, Bunda. Senang banget kita bisa melihat Ibu Mariana Sitepu kembali. Iya. Puji Tuhan. Selamat bergabung lagi, Bu. Ya, semoga sehat selalu ya, sehat juga ya. Amin semuanya. Lama nggak kelihatan, lebih segar wajahnya ya Bapak Ibu, Ibu Mariana ini. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pasti Shalom Pak Bunda, selamat ya, pagi. shalom juga Pak Mardhani. Shalom Kakak Mariana. Selamat Mantap. pagi. Ketemu lagi. Selamat pagi, Selamat Kang pagi, Purwolo. Lani. Selamat pagi Kakak. Mariana. Ibu Lani, ya, Sekar, ya salam sehat Pagi, ya. iya. Ibu Sinai, Lai Jusman, Ito Nancy, Ya. Ibu Lani, Bu Acen, Iya, selamat pagi Oma selamat Leni, pagi. Inang Duma, Inang Risma, selamat pagi. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Sehat selalu. Amin. Ibu Biku, selamat pagi. Senang banget loh Bu Mariana masih apa Terima kasih ya diberi Bunda. kesehatan Masih dan tahu. berkenan Terima. bergabung lagi. Iya, iya. Dan juga senang juga Bapak Ibu semua juga tetap hadir pagi hari ini. Walaupun semalam tadi kemarin kalau di daerah kami hujan lebat, hujan deras sekali ya. Kita juga apa namanya nggak tahu nih di daerah Bapak Ibu apakah hujan lebat dan deras. Namun yang pasti kita tetap harus hati dan waspada. Kita bersyukur paling tidak pagi ini kita boleh sama-sama berkumpul di hadapan tata kasih Tuhan ya. Sudah ada sahabat-sahabat baru nih Bu Mariana, ada Bu Acen, Bu Ayen. Nah, kalau Bu Acen, Bu Ayen ini Bu Mariana ini salah satu boleh dikatakan angkatan yang awal-awal ya. Yang benar-benar ya. Tapi puji Tuhan, kalau bagi orang percaya tiada awal, tiada akhir. Sebab kasih setia Tuhan untuk orang percaya selalu ada di awal dan tidak pernah berakhir. Amin. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yuk sama-sama kita mau satu di dalam doa. Sudah siap ya? Kita mau sepakat hati, sepikir supaya kita sungguh-sungguh datang di hadapan kasih-Nya. Sudah siap? Mari sama-sama kita ya, sama-sama kita pejamkan mata, kita lipat tangan, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita berdoa ya. Baik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami semua pagi hari ini. Bahkan saudari terkasih kami yang kami rindukan sudah kembali hadir, Ibu Mariana Sitepu. Kami juga merindukan saudara-saudari kami yang lain. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhanlah yang akan mempertemukan kembali kami dan menyatukan kami kembali. Pagi hari ini, saat ini, kami mau datang di hadapan tata kasih karunia Tuhan dengan tunduk dan hormat akan Engkau. Kami memuji menyembah Engkau, menghormati hadirat-Mu, karena kami percaya ketika Engkau hadir maka perkara besar dan sesuatu yang dahsyat pasti terjadi, dan Engkau akan memampukan kami untuk melakukannya, menyelesaikannya dan mengerjakannya. Hikmat marifat datang daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang selalu mempersiapkan diri di BW. Demikian juga setiap perencanaan dan juga berkat-berkat Tuhan untuk mereka telah tersedia. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian ya. Pujian ini menunjukkan bahwa yang kita perlukan hanyalah Tuhan Yesus, dan yang kita andalkan juga hanya Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini boleh memberkati dan menguatkan kita semua, meneguhkan kita dalam iman. Segala jalanku
atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kesemuanya Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktuku hanya Kau yang ku andalkan, selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang percaya, di setiap waktuku tiada lain yang ku andalkan, selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan, selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan, selain Kau Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan. Yang sepakat katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sungguh suatu pujian yang sangat memberkati ya. Diberkatilah yang menciptakan pujian ini. Saya yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan menuntunnya, sehingga pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang di BW. Dan saatnya kita untuk langsung membagikan hati kita, satu ruangan untuk firman Tuhan ya. Kalau tadi hati kita penuh memuji menyembah Tuhan, sekarang kita mau menyiapkan hati untuk firman Tuhan, supaya hati yang sudah diisi firman Tuhan ini diisi lagi dan hati kita menjadi penuh dengan firman Tuhan, dan baru kita lakukan sesuatu hari ini. Amin Bapak Ibu. Baik, ya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Siapkan catatan maksudnya. Oke. Kita mau melanjutkan dari yang kemarin ya Bapak Ibu. Kemarin yang ikut live Zoom pasti sudah tahu bahwa sedang membahas mengenai bagaimana kita punya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menuntaskan janjinya. Jadi sebenarnya kita pun sebagai anak-anaknya tidak boleh lalai. Ya, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Aku tidak boleh lalai. 1, 2, 3. Aku tidak boleh lalai. Kan kita kan buah dari pohon kita. Jadi kalau kita memiliki satu iman dan percaya bahwa kita dicangkokkan ke pohon kehidupan yang memberikan kita keselamatan kekal, maka sudah sejatinya kita tidak boleh beda. Kita harus sama dengan pohon kita. Siapa pohon kita? Tuhan Yesus. Ya.
biar kita ranting-rantingnya yang berbuah, sehingga buahnya itu benar-benar nyata gitu. Jadi kalau misalnya Allah tidak pernah lalai akan apa yang difirmankannya, berarti kita juga nggak boleh lalai apa yang kita perkatakan dan kita kerjakan dan juga yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, sekalipun tantangannya banyak dan besar. Seperti halnya gambaran kemarin kita sudah baca di 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 10. Perenungan yang sungguh-sungguh menurut saya hikmat marifat yang Tuhan berikan dan pasti berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Karena saya pun juga merasakan faedahnya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jadi jangan lalai. Lalai itu bukan lupa, ya, tapi melupakan. Lalai itu bukan malas, tetapi tidak mau rajin. Jadi ada bagian yang dipengaruhi oleh sebuah kesadaran dan tidak melakukan, ya. Sebagian lagi nggak sadar. Berarti kan artinya sebagian yang nggak sadar ini mungkin karena sedang mengerjakan sesuatu atau dia tidak mau mengerjakan sesuatu. Ya, ini menjadi catatan penting buat saudara dan saya supaya kita tidak lalai, ya. Contoh yang lalai itu seperti apa sih Abuna sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu? Lalai itu seperti kalau kita misalnya seharusnya tutup pintu pada saat keluar rumah, kunci pintu gerbang, lalu kita lalai. Ya, jadi seperti teledor. Nah, keteledoran atau kelalaian ini bisa diobati nggak? Bisa. Ya, kalau orang Belanda bilang slordig, ya, sembarangan gitu. Bisa diobati? Bisa. Caranya apa? Dia harus diubah fokusnya. Belajar untuk memfokuskan sesuatu di dalam kehidupan dia. Bagaimana langkah awalnya? Langkah awalnya adalah dia harus mulai menciptakan sebuah kebiasaan baru. Dan dilakukan terus-menerus setiap hari 25 sampai 40 hari. Jadi enggak mesti 40 hari, ada kadang-kadang 25 hari sudah langsung jadi. Mulai dari mana? Mulai dari prinsip dari mana kita ambil barang itu, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Pasti tidak langsung sempurna, tapi lama-lama nanti bisa. Nah, jadi keteledorannya bisa berkurang. Yang biasanya lupa naruh jadi ada perbaikan, tidak selalu lupa naruh, walaupun terkadang pasti ada lupanya, kan manusia kan, wajar gitu. Ya, yang penting jangan lupa diri ya. Oke, 2 Raja-Raja pasal 10 kita lanjutkan ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita lanjutkan di ayat yang ke-11. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yezreel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet-Eked, perkampungan para gembala, ya, Bet-Eked. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eked 42 orang dan tidak ada seorang pun ditinggalkan hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rechab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya." "Jika iya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Oke.
Mari kita katakan amin. Amin dulu ya, amin. Tugas untuk saudara dan saya selalu mulai sekarang selalu sematkan pertanyaan di dalam benak, hati dan pikiran. Untuk siapa dan untuk apa giatku ini? Yuk, taruh tangan di dada sama-sama. Untuk apa dan untuk siapa giatku ini? Ya, apa sih giat? Kerajinan, Bapak Ibu. Ya, makanya di BW kan kita punya prinsip apa? Jangan kasih kendor. Sebenarnya berawal dari janganlah kerajinanmu kendor. Nah, jadi giatlah selalu, tekunlah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nyambung dengan pertanyaan tadi, seandainya bagaimana ya Abuna untuk mengubah kelalaian dalam hidup saya? Sebagai istri selalu kadang-kadang suka ribut cuma gara-gara saya suka lupa naro. Ya, lupa naro nggak masalah. Yang penting jangan lupa suami ya Bapak Ibu. Tiba-tiba yang dimasukin laki orang itu yang bahaya. Ya. Jadi lupa naro nggak masalah. Bisa diperbaiki nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Ini tadi giat. Nah, di sini harus berawal dari starting pointnya, dari poin pertamanya. Kenapa Yehu bisa giat? Karena Yehu satu, dipilih Tuhan. Dua, dia menghormati firman Tuhan. Tiga, dia juga menghormati orang yang dititipkan firman Tuhan. Nah, terkadang kita sudah bisa di poin 2, tapi yang ketiganya kita lost. Karena kita sudah bertumbuh, kita sudah nih menghormati firman Tuhan, ibadah sudah mulai benar, jam doa sudah mulai rajin, tapi yang poin ketiganya yang belang-belentong gitu. Ya, nanti kalau udah mulai bertumbuh lagi, baru dia akan benar-benar bisa melakukan. Karena segala sesuatu yang dikatakan ketaatan dan kesungguhan tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa keintiman. Suami akan sungguh-sungguh bekerja dengan tulus tanpa ada rasa bosan, jenuh ataupun juga mengeluh karena lelah, karena ada keintiman dengan istri, ada keintiman dengan anak-anak. Tidak akan ada keluar perkataan yang namanya aduh capek juga lo kerja lo. Kalau intim gak akan mungkin. Karena apa? Karena kasihnya tuh lebih besar daripada rasa capeknya. Demikian juga dengan istri yang bekerja membantu suami, atau yang istri yang di rumah. Jangan lagi merasakan saya tidak bekerja. Anda juga bekerja, ya. Anda tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa bosan kalau Anda memiliki keintiman. Nah, yang menarik adalah keintiman di wanita ini lebih unik karena kaitannya justru kepada Tuhan Allah yang hidup. Jadi intinya apa? Wanita yang memiliki keintiman sama Tuhan Yesus adalah wanita yang memiliki giat untuk Tuhan. Laki-laki yang intim dengan istri dan anak-anaknya adalah laki-laki yang memiliki giat untuk pekerjaannya. Tetapi dia akan bisa menjadi imam yang menjadi teladan ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan akhirnya giatnya itu adalah untuk Tuhan. Gitu, ya. Ini yang saya mau bagikan. Karena saya mengalami sendiri ketika saya ini hasil dari doa dari istri saya. Yang pasti doa juga hasil doa dari mama saya. Juga hasil doa dari mertua saya, hasil doa dari anak-anak, ya sebelum anak-anak lah. Karena kalau mereka tidak berdoa dan mendoakan saya, nggak mungkin saya ketemu satu destiny dan destininya Tuhan.
Dan akhirnya saya tidak akan mungkin ada di hadapan Bapak Ibu sampai hari ini. Saya tidak pernah terfikir dan berpikir saya akan menjadi seperti ini. Perencanaan Tuhan kayak begini. Siapa sih yang nyangka bahkan bisa Tuhan izinkan bertemu Bapak Ibu melalui perjalanan Holy Land. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Saya aja sama istri saya masih rindu untuk memberangkatkan, ibaratnya gitu. Memberangkatkan orang tua kami. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kami duluan, ya Abu nih aja udah kangen banget gitu. Maksudnya pengen banget. Siapa sih yang gak rindu ke Holy Land? Makanya yang ke Holy Land bisa pergi ke Holy Land lagi. Bapak Ibu rindu pergi ke Holy Land lagi? Amin. Kita harus doakan terus Bapak Ibu. Kita harus giat mendoakan untuk ke Holy Land. Nah, untuk apa? Ini perlu dijawab. Untuk siapa? Ini perlu dijawab. Tidak lain tidak bukan hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau berdoa, kita mau mendoakan sesuatu, kita mengarahkan, kita mulai sekarang belajar. Iya ya, bukan tentang saya belum dapat dan saya belum, yang lain sudah. Mau mobil, bukan yang lain sudah punya yang baru, saya belum. Mau sukses, yang lain sudah sukses, saya belum. Bukan. Tetapi Tuhan, aku mau untuk Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, mulai dari apa yang saya kerjakan Abuna. Orang saya di rumah terus. Loh, di rumah giatnya untuk siapa? Untuk Tuhan dong. Ya bukan berarti begitu Anda bangun pagi langsung berdoa mulu sampai Anda masuk malam lagi baru Anda sadar. Bukan begitu juga Bapak Ibu. Akan tetapi kan ada jam-jam doa yang harus kita kerjakan. Dan posisi sikap kita berdoa itu bagaimana? Sungguh-sungguh enggak? Makanya Bapak Ibu yang terkasih penting sekali untuk bisa apa? Bisa memiliki keintiman. Supaya giatnya nanti bukan untuk dunia. Giatnya bukan untuk kedagingan kita, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana cara melatihnya Abuna? Orang yang giat dia tidak akan lalai. Tapi orang yang lalai biasanya nggak giat. Makanya antara giat dengan kegiatan dan kelalaian itu akan berjalan berdampingan. Mana yang lebih besar? Kalau kita lebih besar kerjanya, lebih keras doanya, maka kita rasa lalai, keadaan lalainya tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita seimbang, balancing, kalau orang dunia bilang kan ya hidup harus balance. Kalau menurut kebenaran firman Tuhan dan pengalaman saya pribadi, dulu saya pernah khotbah bahwa hidup harus seimbang. Tetapi saudara, seimbang itu 0 loh. Apa yang kau dapatkan kalau 0? Tuh ya jelas. Kalau dosa dilakukan dengan benar dilakukan itu sama ukurannya, sama besarannya, 0 dong. Nah terus ngapain gak dapat apa-apa? Jadi kalau Anda tanya, saya akan jawab hidup itu harus lebih untuk Tuhan. Dari kalimat Yehu ini, dia bukan untuk menunjukkan kepada rekannya Yonadab, tetapi dia ingin Yonadab bisa lihat gitu loh, bahwa kegiatan yang dia lakukan walaupun secara manusia mungkin itu termasuk sebuah pembunuhan, genosida, pemunahan ya, pemusnahan, tetapi kan ini firman Tuhan loh. Harus juga tahu latar belakangnya apa, kenapa harus dipunahkan. Nah kadang-kadang kita tuh cuma fokus kejadian yang dipunahkannya. Kita nggak pernah bahas tuh kenapa harus dipunahkan. Ada sebabnya kenapa harus dipunahkan. Sehingga kita mudah sekali langsung bermain victim. Padahal sebenarnya kalau memang itu rencana Tuhan, mau nggak mau harus mau dilakukan. Sama Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan, makanya kan di pengkhotbah
dikatakan pasal 9 ayat 10 kalau tidak salah, atau pasal 10 ayat 9, nanti kita cek lagi ya. Tapi intinya nggak ke sana. Intinya adalah gini, segala sesuatu yang kau temui hendaklah engkau kerjakan dengan sekuat tenaga. Itu intinya apa? Karena apa gunanya jikalau engkau sudah ada di dunia orang mati? Betul, kalau mau belajar dengan keras mumpung masih hidup, kalau mau kerja dengan giat mumpung masih hidup, kalau mau cari Tuhan dengan niat mumpung masih hidup. Karena begitu kita sudah di dunia orang mati, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang-orang yang masih diberi kesempatan setiap hari. Tadi gimana Abuna supaya tidak lupa lagi? Jujur, sejak saya mendisiplinkan untuk bangun doa pagi, dan saya bikin catatan di buku kecil, memang tidak langsung lancar Bapak Ibu. Saya orangnya terus terang, saya orangnya cukup selordeh. Kalau sudah ngambil barang itu lupa naruh di mana. Tapi bukan meremehkan barang itu, bukan meremehkan orang yang memberi barang itu, bukan meremehkan segala sesuatu, enggak sih. Enggak tahu kenapa gitu. Tapi ternyata rata-rata laki-laki begitu. Habis ngambil kunci mobil lupa kunci mobilnya di mana. Ternyata masih nyantol di mobil ya. Oh itu sering itu. Habis ngambil dasi, dasinya habis saya coba, terus nggak sadar saya taruh di tas. Itu saya cari-cari mana dasi ya, mana dasi ya. Wow, motor ternyata di dalam tas. Ya kan? Oh handphone ketinggalan nih, Ternyata handphonenya kita titipin sama istri. Yang lebih kacau lagi dulu saya pernah, karena jalan dari sekolah dari rumah mau ke sekolah. Lalu kemudian pakai sepatu karena hujan kan, pakai kantong plastik ya Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah ada alat-alat yang untuk mencegah sepatu tidak basah ya kan. Tapi kalau zaman dulu pakai kantong plastik. Coba jujur, siapa yang mengalami sama seperti saya zaman dulu kalau hujan ke sekolah pakai kantong plastik? Iya, saya bungkus pakai kantong plastik Bapak Ibu, biar nggak basah kan. Nah begitu saya masuk ke dalam kelas, semua guru sama teman-teman tuh ngeliatin saya udah mulai GR kan. Wah ini kayaknya habis nonton sinetron saya nih kan. Zaman dulu saya SD lagi sering-seringnya, puji Tuhan ya, drama TVRI, sinetron TVRI. Wah ini kayaknya nonton film Aku Yang Layar Lebar nih kayak ini kemarin nih. Terus pada senyum-senyum, guru saya juga wali kelas juga senyum-senyum. Begitu saya iseng, kaki saya goyang-goyang kan. Saya biasa di bawah meja kan, saya angkat taruh, kok bunyi cepak cepuk. Saya baru sadar itu kantong plastik basah-basah masuk ke dalam kelas. Akhirnya saya yang nyapu, saya yang ngepel kelasnya. Kenapa? Iya karena lupa gitu. Nah apakah itu sebuah kesalahan? Karena terlalu semangat mau sekolah sama udah mepet makanya lupa. Ya ada kasus juga pernah masuk ke mobil ternyata sudah pakai helm. Masih pakai helm, lupa bawa ke kantor itu pakai motor, pulangnya pakai bis. Masuk ke bis tetap pakai helm sampai ditegur sama kondekturnya, Pak helmnya nggak dicopot. Langsung dia bilang, ya ampun, saya kan tadi pergi pakai motor. Lupa dia ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena jangan sampai kita itu kalah dan kita itu salah dalam menyelesaikan masalah, karena sebenarnya celahnya itu sebenarnya nggak perlu. Banyak hal kita harus konflik dan masalah, marah-marah hanya karena apa? Kelalaian. Makanya Yehu bilang, kamu harus lihat giatku ini untuk Tuhan. Ketika saya bangun pagi, saya bilang, Tuhan saya mau bangun pagi untuk Tuhan. Saya mau doa pagi untuk Tuhan. Bahkan untuk BW ini saja, saya pernah kok ngalamin masa di mana udah saya capek.
Tapi Tuhan pakai mulut lidah istri saya untuk ngingetin. Ya. Capek karena memang kondisinya sudah lelah sekali. Tapi Tuhan pakai mulut istri saya. Kadang-kadang saya nggak mau BWA besok karena kondisinya saya lagi kurang, kayaknya perasaan lagi kurang enak. Bisa saja. Tapi kalau itu kita lakukan, itu celah yang paling besar. Bahkan bukan celah, menurut saya pintu dibuka lebar-lebar dan iblis itu menari-nari disco reggae. Penting untuk saudara dan saya jadikan kalimat ini. Untuk apa dan untuk siapa giatku? Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita letakkan tangan di dada. Biarlah firman Tuhan yang kau dengar Bapak Ibu, saya mau perkatakan Roh Kudus akan memateraikan sehingga engkau tidak melupakannya. Karena jikalau firman itu bagaikan catatan demi catatan di dalam hatimu yang seperti loh batu yang terpatri dan tercatat firman Tuhan, karena rata-rata hati manusia memang keras, akan tetapi jikalau kekerasan hati manusia itu disematkan dan ditulis firman Tuhan, maka biarlah firman Tuhan yang menjadi peringatan itu tidak mudah dilupakan. Dan ketika kita niat untuk melakukan sesuatu agar terjadi perubahan, maka perubahan itu terjadi. Saya berdoa, kami sepakat, Bapak Ibu yang ikut di BW ini adalah orang-orang yang tahu jawabannya. Sama seperti bagaimana Tuhan memberi jawaban kepada saya juga, dan Roh Kudus memberikan peringatan buat saya juga, bahwa kalau saya giat untuk pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan, tidak ada yang lain. Pekerjaan Tuhan di sini bukan cuma sekedar pelayanan Bapak Ibu yang terkasih, tapi menjalankan tugas sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai mertua dan menantu, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai yang dipimpin. Untuk apa dan untuk siapa? Kalau selama ini adalah untuk keluargaku, untuk masa depanku, mari kita sepakat, giatku hanya untuk Tuhan, sebab Tuhanlah masa depanku. Giatku hanya untuk Tuhan, sebab Tuhan jualah yang memberkatiku. Giatku hanya untuk Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menolongku. Untuk itu kami mau berdoa. Kalau pagi ini Pak Ayah yang terkasih kami harus melakukan tindakan medis untuk matanya di bagian kanan, kami berdoa untuk Pak Hendri Gunawan. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu sendiri yang akan Engkau letakkan di tangan para dokter ini, sehingga apa yang dikerjakan oleh tim dokter di Sorong adalah sesuatu yang benar, sehingga beliau boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga bersyukur untuk setiap rekan-rekan kami yang hadir pada hari ini, yang merindukan sesuatu. Biarlah mereka juga giat untuk mendapatkan Engkau, bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi. Karena kalau kami mendapatkan Engkau, maka kami pasti mendapatkan lebih dari sesuatu yang kami harapkan, lebih dari yang kami pikirkan, lebih yang dari pernah kami dengar, bahkan tertera dalam hati kami. Bukalah tangan Bapak Ibu sekalian dan percayalah, ya Allah yang akan memberkati engkau berlimpah-limpah dengan belas kasih-Nya dan kasih karunia-Nya. Dialah Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan, memberkatimu dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, pertolongan dan pembelaan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang akan menyertai dan memeliharamu. Dia jualah yang akan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah.
Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan dan kelancaran dan kesuksesan. Terutama bagi anak-anak cucu kita yang hari ini ada praktek seni, praktek lapangan, studi tour, apapun. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati semua persiapan dan perhelatan itu, agar mereka boleh tahu Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, dan mereka boleh melihat giat orang tua mereka bukan untuk dunia dan untuk keuntungan kekenyangan semata, tapi untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat dan percaya menerima berkat dan lawatan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan Allah kita yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Senang sekali saya. 3 menit sebelum jam 5. Jadi saya berharap dengan semakin konstan dan short ini, semoga makin banyak yang siap untuk mengikuti BW. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ingatkan Bapak Ibu dan saya mohon dukungan doa juga untuk besok. Apa Abuna? Maksudnya besok jangan sampai kendor, datang lagi di BW. Oke Bapak Ibu? Iya, itu maksudnya. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Pak Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna dan Abuni, Bapak Terima Ibu kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati ya. Ya, aku pamit dulu. Makasih ya Bunda. Pamit dulu ya Abuna. Selamat. Terima Tuhan kasih Yesus memberkati. Abuna, terima kasih Ampuni. Terima kasih Sama-sama Bapak dan Selamat Ibu, pagi terima semuanya. kasih. Sampai jumpa besok lagi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Abuni. Terima kasih Ampuni. Terima kasih. Sama-sama Bapak dan Ibu. Oke ya. Sama-sama kita Terima kasih semangatnya. Abuni. Iya, jangan kasih Jangan kasih kendor. Jangan kasih kedor. Jangan kasih kendor, betul sekali. Oke, dadah. Bye. 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 Kasih. Kasih Abuna. Chelsea.